fenomena unik dan langka dari sosok Ustazah Halimah Al-Aidrus sedang dipiralkan banyak media sosial saat ini. Ustazah Halimah yang kini makin marak diangkat sebab memiliki karakter dakwah yang khas dengan retorika bahasa yang tertata dan menyentuh hati para jamaah, sukses meramaikan sederet panggung ceramah Islam di Nusantara. Semarak dan menjadi trending dalam waktu singkat, sekaligus memicu efek rasa penasaran luar biasa hingga banyak orang mencari tahu siapa Ustazah Halimah Al-Aidrus sebenarnya yang sukses memberi banyak pencerahan dengan dakwah unik meski tak pernah terlihat fisik. Maka menjadi penting tanggapan Buya Yahya yang menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Awal-awal nikah banyak berantem karena kami berasal dari dunia yang berbeda. Saya anak pesantren, 12 tahun tinggal di pondok pesantren. Sementara suami saya jangankan pesantren beneran, pesantren kilat aja nggak pernah. Jadinya kayak dari dunia yang benar-benar berbeda. Saya dinikahkan, dijodohkan dan dinikahkan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jadi tidak benar-benar mengenal dia, dan dia pun juga saya yakin tidak benar-benar mengenal saya. Itu tadi yang saya sampaikan. Dia baru lihat muka saya sesudah akad. Inilah Ustazah Halimah Al-Aidrus, seorang pendakwah wanita pendiri Muhasabah Cinta Event yang mengemas kajian agama dengan sentuhan modern melalui tayangan multimedia, puisi, dan lagu religi. Lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 2 April 1979 dari pasangan Usman Al-Aidrus dan Nur Assegaf. Memiliki suami bernama Habib Ahmad Al-Hadar yang juga seorang dai dan pendakwah. Hasil perjodohan langsung dari guru beliau Al-Habib Umar bin Hafiz. Ini mengonfirmasi bahwa posisi beliau diakui secara ideologis oleh jaringan ulama internasional. Daya tarik dan otoritas spiritual beliau bukan datang dari ruang hampa atau rekayasa popularitas. Nasab beliau tersambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tercatat resmi di Rabitoh Alawiyah. Sebuah fakta yang menjadi poin penting mengapa instruksi dan fatwanya sangat dipatuhi oleh pengikutnya. Rekam jejak akademis beliau berbasis pada metodologi tradisional yang kuat dengan menimba ilmu agama di berbagai pondok pesantren bergengsi, mulai dari pesantren Darul Ughah Wadahiyah di Pasuruan atau Hidian Tegal, Al-Anwar Rembang, hingga puncaknya masuk di pesantren Darul Zahra Tarim Hadramaut Yaman, menjadi cetak biru keilmuan penting yang sangat kokoh. Dari sisi bagian gerakan dakwahnya, kekuatan pengaruh beliau tidak mengendalikan visualisasi diri, melainkan penetrasi gagasan. Gaya dakwah beliau sangat fokus pada tema-tema cinta, akhlak dan spiritualitas, serta kisah-kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan perempuan mulia dalam Islam. Dan berkat dukungan suami, keluarga, dan sahabatnya, Ustazah Halimah aktif mengajar dan berdakwah di berbagai majelis taklim di berbagai provinsi di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Australia, Mesir, dan Oman hingga Uni Emirat Arab. Di sisi lain, data literasi menunjukkan beliau adalah penulis produktif yang telah menerbitkan banyak buku bestseller seperti Bidadari Bumi, 9 Kisah Wanita Solehah, Assalamualaikum Tarim, Tutur Hati, Pilar Cahaya, dan Muhasabah Cinta, hingga Wahai Anakku yang merupakan terjemahan dari kitab legendaris karya Imam Al-Ghazali.
Dan melalui tulisan-tulisannya, Ustazah Halimah berupaya menghadirkan nilai-nilai akhlak dan spiritualitas yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Strategi literasi inilah yang membuat ajarannya tetap mengakar tanpa perlu kehadiran fisik di layar kaca. Salah satu hal yang paling menonjol dari sosok Ustazah Halimah Al-Aidrus adalah komitmennya dalam menjaga privasi. Hingga kini beliau tidak pernah menampilkan wajahnya melalui media sosial manapun. Bahkan jamaah yang menghadirkan kajiannya dilarang untuk memotret atau merekam beliau. Sikap ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar menjaga kesucian dakwah, keikhlasan, serta adab dalam menuntut ilmu. Kini ceramahnya banyak diikuti sebab memiliki gaya dan ciri khas yang unik, dan dengan begitu Ustazah Halimah Al-Aidrus disukai para ibu-ibu yang menunjukkan antusias yang tinggi dalam mencari ilmu, hingga namanya melambung tinggi usai marak video dakwahnya viral melalui sosial media X, Instagram, TikTok, dan YouTube yang mendapat sambutan sangat positif di masyarakat luas. Wanita punya tugas sama dengan kaum pria. Berdakwah juga tugas wanita, bahkan tugas semua manusia. Ini adalah tugas semuanya. Hanya untuk bagi wanita tentu ada hal-hal yang harus ada beberapa rambu-rambu untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri dan keluarganya, maka harus ada rambu-rambu tambahan. Misalnya wanita di saat akan berjuang dalam berdakwah, mungkin keluar dari rumahnya, dia harus ada jaminan bahwasanya suaminya adalah mengizinkannya. Kemudian di dalam urusan berdakwah, urusan dengan orang banyak, dia harus bisa memastikan bahwasanya kewajiban-kewajiban yang sifatnya khusus tidak akan terbengkelai. Kewajiban khusus adalah misalnya kewajiban kepada anak dan sebagainya. Kemudian setelah itu, tempat dakwahnya harus sesuatu yang terhormat. Yang sekiranya tempat tersebut menjadikan wanita tersebut tetap terhormat demi menjaga kehormatannya. Kemudian di saat bepergian pun ya tentu dia mengajak kepada Allah harus sesuai dengan syariat Allah dong. Bepergiannya pun ada aturan-aturan bagaimana dengan siapa hendaknya pergi dan seterusnya, karena ingin dakwah, mengajak orang kepada Allah. Kalau dia tidak dengan Allah lalu bagaimana? Bohong dong. Jadi boleh seorang wanita berdakwah, tentunya ada rambu-rambu yang harus dipenuhi. Maka jika hal tersebut itu terpenuhi, izin suami, restu suami, kewajiban yang kedua adalah kewajibannya tidak terganggu, kemudian tempatnya terhormat, bepergiannya juga terhormat, maka boleh-boleh saja di mana saja berdakwah. Gak ada larangan bagi wanita berdakwah. Boleh, tentunya itu yang harus diperhatikan tentang kemuliaan seorang wanita. Berdakwah juga tugas wanita, bahkan tugas semua manusia. Ini adalah tugas semuanya. Bahwa kami himbau kepada yang punya perkumpulan terhormat, lestarikan, karena itulah yang menjadi mulia insya Allah. Namun yang tetap mesti diingat ada rambu-rambunya, kata Buya Yahya. Tanggapan Buya Yahya, meski bukan membahas Ustazah Halimah secara langsung, namun beliau membahas secara umum sebagai sebuah syiar dakwah dan ajakan perbaikan, bahwa dalam Islam dakwah bisa menjadikan kebahagiaan, kesuksesan, bahkan tempat tinggi di surga ketika hal tersebut dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa jangan lelah menyembunyikan kebaikanmu dari dunia, karena yang terpenting adalah bagaimana engkau dikenal di langit. Menjadi solehah bukanlah tentang seberapa banyak mata yang memandangmu, melainkan seberapa aman dirimu dari pandangan yang tidak berhak. Dan yang mesti diingat bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah.
الصحابة فعسى دوام جابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جابا. Yang pakai cadar silahkan dibuka. Saya khawatir di balik cadarnya berkumis. Sama yang kedua, biar kita bisa dapat sirrun nadrah, dapat sirnya saling memandang. Karena orang Islam itu punya berkah. Orang Islam punya berkah, terutamanya orang-orang soleh. Memandang dan dipandang oleh orang-orang soleh layak untuk membuat kita dapat rahmatnya Allah SWT. Karenanya saya selalu buka cadar di tiap majelis saya berharap dapat pandangan dari yang hadir. Dan saya yakin yang hadir banyak diantaranya yang adalah merupakan perempuan-perempuan solehah. Jika diperhatikan lebih dalam, salah satu ciri paling menonjol dari dakwah Ustazah Halimah Al-Aidrus adalah cara penyampaiannya yang lembut, terstruktur dan menyentuh sisi emosional jamaah. Beliau tidak dikenal dengan gaya ceramah yang keras atau penuh perdebatan. Sebaliknya, banyak nasihat yang disampaikan melalui kisah, adab dan kelembutan hati, serta pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Salah satu yang membuat dakwahnya begitu berbeda adalah komitmen yang sangat kuat dalam menjaga privasi dan kehormatan diri. Hingga sekarang, Ustazah Halimah dikenal tidak pernah menampilkan wajahnya secara bebas di media sosial, yang justru disitulah letak keistimewaannya. Fokus jamaah akhirnya bukan tertuju pada sosok pribadi, melainkan pada ilmu yang disampaikan. Sementara terkait fenomena viral Ustazah Halimah Al-Aidrus, banyak pihak melihat bahwa masyarakat saat ini sedang merindukan keteladanan yang sederhana, jauh dari pencitraan, dan lebih menonjolkan substansi dibanding popularitas. Dalam konteks itulah, kehadiran Ustazah Halimah dianggap menjawab kerinduan sebagian umat terhadap dakwah yang sejuk dan penuh adab. Dakwah yang beliau bangun tidak hanya berisi penyampaian ilmu, tetapi juga mengajak para muslimah untuk memperbaiki diri, menjaga adab, memperkuat keluarga, dan menumbuhkan kecintaan kepada agama. Lantas, apa yang wajib menjadi perhatian khusus dalam mengikuti sejumlah kajian majelis dakwah yang dihadirkan seperti Ustazah Halimah? Inilah tanggapan Buya Yahya yang memberi asupan penting terkait ini. Dan Anda sebagai seorang suami hari ini jangan ego lalu mengatakan istri harus tinggal di rumah saja, dia tidak boleh keluar. Hari ini beda, bukan zaman tahun 70 ke atas, belum ada YouTube, belum ada internet. Itu suami istri disekap di rumah kelihatannya ayam-ayam, tapi tidak tahu dia melanglang kemana. Jadi sangat beda. Sehingga sampai ada ulama mengatakan, bagaimana seorang istri dilarang pergi ke masjid menghadiri majelis ilmu, sementara suami pun tidak bisa melarang pergi ke mall kok. Maka para ulama yang bijak menyesuaikan keadaan hari ini, lemahnya ilmu di rumah-rumah, maka berkumpulnya seorang perempuan dengan perempuan untuk belajar, ataupun seandainya laki-laki terhormat dengan semacam ini, maka menjadi dianjurkan. Sebab hari ini di rumah, kadang rumah tidak terhormat, kadang rumah tidak mendidik. Jadi yang mau berkumpul, tolong yang perlu diperhatikan adalah menjaga kehormatan majelis, menjaga kehormatan wanita, dan tugas wanita harus diperhatikan. Jadi boleh seorang perempuan berkumpul untuk mencari kemuliaan, belajar, menuntut ilmu. Tentunya yang perlu dijaga adalah kehormatan majelis.
tidak membuat fitnah. Dan fitnah itu adalah membuat dia tergoda dengan yang haram atau membuat orang lain tergoda dengan dia. Kalau kita semakin fitnah. Jadi kalau majelis terhormat, maka kami menghimbau ada pemisahan tempat, kemudian kalau pulang tetap ghaddul basar, menjaga mata dan seterusnya. Nah, tetap harus ada rambu-rambunya. Dan ini adalah dijelaskan oleh para ulama, termasuk ke masjid. Jangan perempuan dilarang ke masjid. Tapi kalau masjidnya kecil, sudah nggak terhormat, ya jangan, malah tidak baik. Memang sebaik-baik wanita sholatnya adalah di rumahnya, itu disebutkan riwayat. Baik, jadi kami tetap Masya Allah menghimbau kepada ibu-ibu yang punya perkumpulan terhormat, lestarikan, karena itulah yang menjadikan Anda mulia insya Allah. Tapi ingat, tetap harus tahu rambu-rambunya. Kesimpulannya, wanita-wanita tetap mulia dengan akhlak mulianya, membuat perkumpulan yang mulia dimanapun tempatnya, apalagi jika perkumpulan mulia wanita tadi syiarnya wanita, untuk membangkitkan wanita agar bangkit untuk bisa menuntut ilmu, membuat perubahan, ya, itu adalah hal yang baik bagi wanita. Dan khususnya hari ini Masya Allah, wanita itu banyak aktivitas-aktivitas yang negatif di hari ini, baik di grup-grup internet atau di perkumpulan-perkumpulan alam nyata. Maka dalam keadaan semacam ini kita harus menyaingi kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan baik, membuat perkumpulan wanita mulia seperti ini. Ngaji, berkumpul, luar biasa, pulang semakin lembut dengan suaminya. Bahwa perempuan diperbolehkan menghadiri majelis ilmu, berkumpul bersama sesama muslimah, serta menjalin silaturahmi dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat dengan beberapa rambu penting, di mana seorang wanita tidak boleh melalaikan kewajiban utamanya terhadap keluarga, suami maupun anak-anaknya. Selain itu, majelis ilmu yang baik seharusnya membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang. Ukurannya sederhana, setelah pulang dari pengajian, seseorang menjadi lebih baik, lebih santun dan lebih lembut kepada keluarga, serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting, bahwa saat ini banyak aktivitas negatif yang dapat menyita waktu wanita, baik di media sosial maupun dalam berbagai pergaulan sehari-hari yang kurang bermanfaat. Karena itu, kebiasaan yang kurang baik harus dikalahkan dengan kebiasaan yang baik. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu yang membawa manfaat dan keberkahan, kata Buya Yahya, yang membahas secara umum dan bukan membahas Ustazah Halimah secara langsung. Dan dari berbagai fakta dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa kekuatan dakwah Ustazah Halimah Al-Aidrus bukan semata-mata terletak pada cara berbicara atau popularitasnya, melainkan ada kombinasi antara keilmuan, adab dan kelembutan penyampaian, serta komitmen menjaga kehormatan dan keikhlasan yang membuat dakwah beliau memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang hanya memenuhi pikiran, tetapi ilmu yang mampu melembutkan hati. Semakin seseorang dekat dengan Allah, seharusnya semakin rendah hatinya, semakin banyak ilmunya, serta semakin baik akhlaknya. Karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia dikenal manusia, tetapi dari seberapa dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dipandang sama orang-orang soleh, dipandang sama para wali itu nggak kecil nilainya di mata Allah, karena mereka punya banyak niat di saat memandang murid-muridnya. Itu sebabnya kenapa saya kalau ngajar nggak mau pakai cadar, teman-teman sekalian, selain karena agar kalau saya senyum kamu juga bisa ngelihat senyum saya. Saya udah latihan senyum, nih senyum saya udah yang paling manis ini. Ini hasil usaha ini. Selain daripada itu teman-teman sekalian, karena ada sirrun nadrah, ada sirrun nadrah, ada sirnya, ada rahasia, ada keajaiban dari saling memandang. Ada keajaiban dari saling memandang. Bagaimanapun, saya pernah memandang wajah guru-guru saya. Bagaimanapun,
Walaupun saya tentu saja jauh keadaannya dari mereka, jauh kesolehannya dari mereka, saya hanyalah debu di kaki mereka. Akan tetapi bagaimanapun, saya yakin mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dan saya yakin, entah lewat mimpi atau bahkan mungkin secara terjaga, mereka adalah orang yang telah memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah Halimah udah lihat guru-gurunya orang-orang mulia, memandang wajah orang-orang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mau memandang Ustazah Halimah biar sambung pandangannya. Kalau kita bedah lebih jauh, magnet yang membuat ribuan orang rela berdesakan di setiap kajian Ustazah Halimah Al-Aidrus ternyata adalah sebuah hal yang sederhana, yaitu ketulusan. Dalam beragam setiap untayan kalimatnya, Ustazah Halimah justru menunjukkan jamaah untuk pulang, melihat ke dalam diri dan memperbaiki hati. Beragam nasihat beliau tentang bagaimana mencintai Allah, menumbuhkan kerinduan kepada Rasulullah, serta menjaga kelembutan akhlak selalu sukses membuat air mata jamaah mengalir begitu saja. Mengapa keputusan membuka cadar itu memicu keharuan yang begitu luar biasa hingga para jamaah menangis pada momen Ustazah membuka cadar dalam kajiannya? Ternyata di tengah suasana majelis yang begitu khusyuk, Ustazah Halimah sempat mengulas sebuah konsep mendalam dalam tradisi para ulama yang dikenal dengan istilah sirun najroh atau rahasia keajaiban sebuah pandangan. Dengan suara yang begitu lembut, beliau menceritakan bahwa para guru spiritual dan orang-orang saleh terdahulu tidak pernah memandang muridnya hanya dengan mata lahiriah. Mereka memandang dengan batin, dengan untayan doa, kasih sayang dan harapan agar keberkahan Allah mengalir ke dalam jiwa orang yang dipandangnya. Momen ketika beliau membuka cadar di hadapan sesama wanita bukanlah untuk sebuah eksistensi, melainkan demi terjalinnya hubungan hati dan keteladanan yang suci antara guru dan murid. Hingga seketika rasa penasaran jamaah luruh berubah menjadi rasa kagum yang mendalam. Mereka sadar ada hal yang jauh lebih indah daripada sekedar melihat rupa fisik. Tetapi dari semua hal baik tersebut ada saja deretan orang yang mengkritik soal cadar, di mana orang-orang yang menghina cadar biasanya memiliki alasan yang beragam. Sebagian orang mengejek karena menganggap cadar tidak sesuai dengan budaya atau tren berpakaian modern. Ada pula yang merasa curiga karena wajah pemakai cadar tidak terlihat, sehingga muncul komentar negatif. Bahkan ada saja yang mengaitkan cadar dengan pandangan ekstremisme atau radikalisme. Namun apapun alasannya, perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengkritik keras hingga menghina atau merendahkan orang lain. Yang menjadi masalah adalah orang yang anti cadar, naudzubillah. Anti cadar lalu mengatakan cadar itu Arab saja. Wah, ini cadar itu syar'i. Jangan dikatakan cadar tidak syar'i. Cadar syar'i, bukan cadar, bukan adi, bukan kebiasaan. Cadar syar'i, syariat. Cuman ada pendapat yang mengatakan tidak pakai cadar, silahkan gitu loh, maksudnya itu lapang hati. Ini kadang di negeri kita itu orang yang katanya menyeru toleransi, menyeru ini, tapi urusan cadar kok benci banget sama cadar. Ada apa orang ini? Mestinya kan Anda tolerir dong. Anda biarkan di saat ada turis pakai katok pendek saja Anda bisa nolerir, kenapa pakai orang pakai cadar nggak bisa nolerir? Ini kan aneh banget ini. Memang nggak banyak keblinger di hari ini. Ini nasihat untuk semuanya, ya. Kalau kami yang datang kepada kami orang pakai cadar, alhamdulillah. Tidak pakai cadar, penting nutup aurat. Yang belum nutup aurat datang kepada kami juga ada. Ya cuman kita ngalah, mungkin kita tidak usah ngelihat gitu saja. Sambil itu pesan, pesan mungkin Anda akan lebih begini kalau pakai baju yang baik. Itu saja sudah. Yang penting harus ada pesan nyampe. Jangan sok deh dalam beragama ini. Ada kecongkaan beragama. Yang tidak boleh Anda sampai batas yang sepakat diharamkan. Ya kan?
Kalau sepakat diharamkan, jangan dong Anda mau harus pakai baju pakai katok pendek. Waduh kacau ini. Harus ikut, nggak boleh ikut-ikutan begitu. Untuk muka dada, muka ini ya nggak bisa. Jadi selagi masih khilaf, Anda boleh masuk ke situ demi kebaikan. Jadi jangan gampang-gampang juga. Ada usaha dulu dong. Bener nih, boleh nggak boleh, bener ya sudah diikuti saja sesaat. Nah, ini seperti itu juga bentuk penghargaan juga kalau memang di situ keadaan semacam itu. Bahwa persoalan cadar merupakan ranah perbedaan pendapat atau khilafiyah di antara para ulama. Ada yang menghukuminya sebagai anjuran, ada pula yang mewajibkannya dalam kondisi tertentu. Muslimah yang memiliki cadar memiliki dasar keilmuan yang kuat, dan muslimah yang tidak bercadar pun bukan berarti tidak solehah. Ketika seorang wanita membuka cadarnya dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat, seperti di hadapan sesama wanita demi pendidikan, kesehatan, atau keamanan, maka hal tersebut memiliki tempat dan penjelasan hukum yang sah dalam Islam, kata Buya Yahya. Ustazah Halimah Al-Aidrus telah membuktikan kepada kita bahwa popularitas global mungkin bisa membuat seseorang dikenal luas di media sosial, tetapi hanya keikhlasan murnilah yang mampu membuat sebuah nasihat menetap, mengakar, dan mengubah kehidupan yang lebih baik di dalam hati manusia. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa jangan datang ke majelis untuk mencari sosok yang dikagumi, tapi datanglah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika niat telah lurus, setiap langkah menuju ilmu akan bernilai ibadah, dan setiap ilmu yang diperoleh akan menjadi cahaya dalam kehidupan. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جابة وعلى بشر جادت رحمة واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء السحابة وعلى بشر جادت رحمة واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ماء السحابة نتوسل بالحبابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة
الصحابة